Menurut catatan sejarah, pekerjaan besar Roh Kudus terus berlanjut sejak hari Pentakosta. Beberapa orang kudus secara tegas mengalami bimbingan Roh Kudus, seperti Santo Antonius dari Mesir sampai kepada zaman Santo Bernardus. Orang-orang kudus lain juga dengan setia terus berkarya dan tekun mendengarkan bimbingan Roh Kudus, seperti Santo Dominikus, Santo Fransiskus, Santa Clara dari Assisi, Santo Ignatius dari Loyola, Santa Teresia Avila, dan Santo Yohanes dari Salib. Pada abad ke-20, banyak gerakan awam yang terus membangun semangat spiritualitas umat dengan dorongan yang kuat dari Roh Kudus. Gerakan pembaharuan karismatik Katolik modern secara besar-besaran muncul khususnya setelah Konsili Vatikan II yang menciptakan semangat baru yang lebih terbuka di dalam gereja Katolik. Saat itu Paus Yohanes 23 menyusun suatu doa yang dibacakan setiap hari selama konsili berlangsung. Di dalam doa tersebut, Bapa Suci menyampaikan permohonan agar Roh Kudus memperbaharui kehidupan umat Katolik. Kelompok karismatik Katolik yang pertama kali tercatat dalam sejarah modern diperkirakan dimulai oleh beberapa siswa Katolik yang mengalami pencurahan Roh Kudus di Duquesne di daerah Pittsburgh, Amerika pada tahun 1967 yang terkenal dengan istilah The Duquesne Weekend atau akhir pekan di Duquesne. Pada tahun 1972, Kardinal Swenins mengalami secara pribadi pembaruan karismatik ini ketika ia datang ke Amerika. Ia begitu terpesona dengan pengalaman dalam Roh Kudus tersebut. Ia ingin agar gereja Katolik dapat tumbuh seperti apa yang terjadi saat Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Kemudian gerakan pembaruan karismatik Katolik terus berkembang dengan pesat ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sejak saat itu, gerakan pembaruan karismatik Katolik bertumbuh dan berkembang sampai sekarang. Apa itu karismatik? Karismatik berasal dari kata Yunani berarti grace, yaitu kasih karunia. Dalam kata Yunani juga, karismata berarti gift, karunia. Karismata, gifts, karunia-karunia. Penggunaan karismata sangat luas. Dalam Roma 12 ayat 6 dan dalam 1 Korintus 12 ayat 4, karisma berarti karunia-karunia untuk melayani. Dalam Roma 5 ayat 15a dan 16b, kata karisma menunjuk kepada kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Sebetulnya setiap orang Kristen adalah orang karismatik, dan karena keberadaan gereja juga adalah perwujudan kasih karunia Allah, maka sebetulnya setiap gereja adalah gereja karismatik. Tujuan pembaruan karismatik Katolik adalah yang pertama, menolong orang Katolik mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yang kedua, menolong orang Katolik memahami dan menggunakan karunia-karunia untuk tugas perutusan mereka. Yang ketiga, menolong orang Katolik menemukan keindahan dan kuasa doa dan pujian, serta bersama saudara seiman berdoa syafaat. Yang keempat, memupuk pertumbuhan iman yang terus-menerus menuju kekudusan. Permulaan karismatik di Indonesia, menurut catatan sejarah, pada tahun 1970-an muncul berbagai persekutuan doa ekumeni yang dengan cepat banyak memukau umat Katolik. Untuk mendukung mereka dan dalam kerangka penggembalaan gerejawi, Uskup Agung Jakarta ketika itu, Monsinyur Leo Sukoto SJ, mengundang tokoh pembaruan karismatik Katolik
untuk menyelenggarakan seminar hidup dalam roh pada bulan Mei tahun 1976. Pastor O'Brien SJ dan Schneider SJ diminta untuk menyelenggarakan seminar yang bersejarah tersebut di Jakarta. Dan Pastor Sugiri sebagai moderator. Pastor Sugiri termasuk salah seorang tokoh karismatik pertama di Indonesia. Persekutuan Doa Karismatik Katolik di Kota Bandung dimulai di Paroki Pandu pada tahun 1983. Persekutuan Doa Santo Martinus bermula dari kegiatan pendalaman Alkitab sekelompok orang warga lingkungan Santo Paskalis Kopo Permai yang rindu untuk menghayati kehidupan imannya yang lebih mendalam. Semula kegiatan ini dibina oleh ketua lingkungan dan mengambil tempat di rumah salah satu warga yaitu Ibu Mary di Blok S nomor 15 dan 16 dengan jumlah sekitar 20 orang. Pada tanggal 15 Agustus 1997, pendalaman Alkitab Santo Martinus mulai berjalan setiap minggu. Kegiatannya lebih banyak berdoa bersama dengan renungan singkat yang diselingi dengan lagu-lagu rohani. Pada tanggal 26 Februari 1998, atas izin Pastor Paroki, Pastor Soekarna, Persekutuan Doa pindah ke gedung gereja Santo Martinus. Pengurus PD Martinus yang pertama dilantik pada tanggal 2 Maret tahun 2000 oleh Pastor Siswa Sebrata. Inilah para koordinator terpilih dari tahun ke tahun.